Dengan built-in sistem perencanaan operasi, kamu dapat menggunakan pengontrol untuk meningkatkan efisiensi kerja. Kerja drone canggih ini didukung oleh baterai controller yang mampu bertahan hingga 5 jam di atas tanah. Jadi, tidak perlu repot lagi. Hello Teknolovers, saat ini teknologi betul-betul memberi dampak positif bagi kelangsungan hidup. Tak terkecuali dimanfaatkan langsung oleh pabrikan mesin pertanian guna menghasilkan produk pangan yang berkualitas. Hidup di zaman serba teknologi sangat membantu sumber daya manusia dalam mengambil alih pekerjaan berat hingga bisa terselesaikan dalam waktu yang singkat. Berikut ini 10 mesin pertanian modern yang bekerja luar biasa. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini agar kamu tak ketinggalan info menarik seputar teknologi masa kini hanya di channel Teknologi Populer. Mesin pompa irigasi. Mesin pertanian satu ini sangat bermanfaat untuk membantu proses pengairan agar para petani tidak capek lagi menyiram ladang yang begitu luas. Pengalihan air dari pengairan panjang untuk menyiram produk padi maupun jagung bisa dilakukan dengan cepat dan merata dengan menggunakan mesin turbo tersebut. Selain itu, pompa seluler aliran tinggi dari seri AT ini memiliki panjang 4 meter yang dirancang khusus untuk irigasi, penggosongan, transfer air, maupun hal darurat lainnya untuk menurunkan ketinggian air banjir. Pipa panjang yang terpasang sangat berperan penting terhadap sistem ini, tak lain untuk mendistribusikan air serta mampu mencegah erosi tanah. Mesin pengairan. Selanjutnya, mesin yang bisa digunakan untuk membuat aliran air yang panjang di tengah ladang yang luas. Mobil yang dilengkapi mesin pertanian ini dirancang khusus sehingga mampu melibas tanah agar bisa dirubah menjadi tempat pengairan. Berkat kerja mesin, tanah pun akan terbentuk lurus, rapi tentunya dengan lebar yang sama dari ujung ke ujung bidang. Drone penyiram tanaman. Drone ini adalah mesin yang memiliki tingkat kemampuan tinggi dan dikhususkan untuk penggunaan pertanian. Drone ini bakal menyemprotkan air ke seluruh tanaman di ladang yang luas, serta drone ini telah dilengkapi dengan kompas ganda. Dengan built-in sistem perencanaan operasi, kamu dapat menggunakan pengontrol untuk meningkatkan efisiensi kerja. Kerja drone canggih ini didukung oleh baterai controller yang mampu bertahan hingga 5 jam di atas tanah. Jadi, tidak perlu repot lagi buat menyiram tanaman di lahan yang luas. Mesin penyalur tanah. Mesin pertanian berikut ini dirangkai dengan truk bak agar bisa bekerja lebih efisien. Mesin ini berfungsi menggiling tanah dengan pisau bundar yang terpasang berderet, lalu akan menggemburkan tanah dan menyalurkan tanah tersebut naik ke dalam bak truk besar. Mesin ini tentu sangat membantu para pekerja agar tak usah berlelah-lelah ria membongkar tanah lalu dikumpulkan dan dilempar ke atas truk. Mesin pemanen padi. Mesin berikut adalah alat pemanen padi yang dapat bekerja dengan berbagai sistem, mulai dari memotong tanaman yang masih berdiri, menyalurkan tanaman yang terpotong ke silinder, merontokkan dan memisahkan gabah, serta membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian, waktu memanen lebih singkat jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Mesin pemotong tumbuhan kering. Mesin pertanian unik dan praktis diperlihatkan oleh mesin satu ini. Cara kerjanya terbilang mantap sebab mesin harus membelah tanah maupun jalan di tengah pengairan di sebuah ladang hingga rodanya akan berkembang di sisi kanan dan kiri. Lalu alat pemotong yang ada dalam mesin tersebut akan memangkas tumbuhan pengganggu yang tumbuh tinggi agar tidak menghalangi tanaman subur lainnya. Mesin pemotong rumput.
Ini dia mesin terpraktis dalam memotong rumput di pinggir jalan. Tak perlu repot memotong rumput secara manual yang menghabiskan banyak waktu. Cukup dengan penggunaan mesin ini, rumput akan langsung terlibas rapi lalu diangkut naik ke truk besar agar tidak mengotori jalan sehingga lingkungan tetap terjaga kebersihannya. Mesin pengangkut rumput. Mesin pertanian ini dirancang untuk mengambil rumput di dekat dengan pengairan sawah. Caranya yaitu mesin ini akan memotong rumput dengan sebuah alat giling panjang yang terpasang di bagian bawah mesin tersebut. Alat yang disematkan itu akan memotong rumput yang sudah tinggi dengan putaran cepat, lalu meratakan tanah agar rumput-rumput yang tumbuh tidak menghalangi jalannya air. Sesaat setelah rumput tergiling, mesin kemudian akan mengais dan mengambil hasil potongan rumput untuk diletakkan di tempat yang lain. Mesin pelibas tumbuhan kering. Mesin pertanian satu ini terbilang unik. Ibarat menjalankan sebuah mobil remote control, mesin ini cukup dijalankan saja dengan menggunakan tombol, lalu mesin tersebut akan melibas ranting-ranting kering maupun rumput yang lebat. Mesin ini mampu membersihkan tanaman kering yang tak berfungsi lagi guna memanfaatkan tanah luas yang tertutup ranting kering sejauh ini. Robot pemanen. Robot pemanen paling ampuh untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Selama ini setiap ladang biasanya dipanen satu kali saja dan sayuran atau buah mentah akan dibuang. Begitupun dengan robot pemanen yang dapat melakukan beberapa pekerjaan di waktu yang sama. Mesin ini dirancang untuk mengidentifikasi dan memanen buah. Bahkan uniknya terdapat sebuah kamera dipasang dekat mata potong agar bisa membantu memastikan potongan yang halus serta bisa mengenali buah apa yang hendak dipanen. Oke deh Teknolovers, sebelum video berakhir jangan lupa klik like, share, dan sertakan juga komen kamu di bawah ya. Thank you for watching. Oke. Udah pada kumpul semuanya? Belum? Mahrul, yang lain temennya udah diajak join? Oke, ini yang belum join, apa masih ada kelas sebelumnya? Kelas sebelumnya masih ada? Nggak ada kelas sebelum ini, Bu. Nggak ada, berarti ini ya memang ya Kartika sama Zulfa belum join ya? Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya, karena rencana untuk pekan ini kita 2 pertemuan ya, yang menyusul minggu lalu. Kebetulan materinya ini juga cukup banyak ya. Kita mulai aja dari sekarang. Terus kondisinya kalian udah cek e-learning belum? Udah? Belum? Nah, di situ Ibu udah kasih ada tugas ya, nanti bisa kalian kerjakan. Durasinya nanti bisa kalian kerjakan selama 1 minggu ke depan. Yang hari ini Ibu jelaskan nanti 1 metode, nanti ada 2 metode lagi, itu bisa kalian cari ya, yang untuk tugas kalian nanti dari situ gitu ya. Udah download materinya modul pertemuan 13 dan 14 hari ini? Reza, Wahyu? Udah? Grasberg? Oke.
Slide-nya udah kelihatan di kalian? Ya, Bu. Udah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Oke, kita mulai aja ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya mereka agak terlambat. Aku nggak kedengeran. Oh, suara saya nggak kedengeran? Oh, sekarang kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengeran. Bu, maaf, Bu. Ya. Ini sepertinya bentrok dengan suara lain ya, Bu. Oh, suara ini ya. Grassberg boleh di mute sebentar. Udah jelas satu suara, dua suara. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, tadi putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillah kesehatan Ibu lama-lama sudah pulih membaik. Kita bisa ikut perkuliahan hari ini. 2 pertemuan insya Allah bisa ya. Hari ini kita di pertemuan 13 ya, di tanggal 12 Januari 2021. Hari ini kita belajar terkait teknik sorting ya, atau pengurutan. Oke. Sudah kelihatan di show? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, teknik sorting ini kalau kita bahasakan memang bagaimana kita pengurutan ya. Pengurutan di sini dalam artian kita ada banyak data. Nah, di situ kita melakukan sorting. Biasanya kalau kalian sorting di Excel atau di Microsoft Word, kalian butuh bantuan namanya apa? Sorting berdasarkan, pernah dengar istilah ascending, descending? Pernah, Bu. Nah, ya dari A sampai Z, Z sampai A kan gitu ya kalau simbolnya. Nah, di Java itu juga bisa ya, ada istilahnya pembelajaran namanya teknik sorting. Sorting ini berarti mempermudah seorang programmer atau seorang sistem analis atau seorang pengambilan keputusan ya, baik itu stakeholder maupun end user, mereka nanti akan mengurutkan data gitu. Biasanya kan sangat membantu ya, apalagi kalau kondisinya itu udah ribuan data gitu kan. Oke. Di sini di pertemuan ini saya akan menjelaskan untuk apa sih kita kenapa belajar sorting ya. Jadi memang di dalam algoritma dan struktur data ya, dalam pemrograman, istilah sorting ini udah nggak asing ya. Udah nggak asing, memang kita setiap harinya nanti akan mempelajari ini gitu ya. Nah, sorting ini biasanya kita istilahnya disebut namanya metode ya. Metode dalam mengurutkan sekumpulan data secara ascending maupun descending ya. Sini ascending maupun di sini descending. Nah, kenapa kita harus belajar algoritma pengurutan? Yang pertama karena memang dalam pembuatan program komputer yang kita gunakan, biasanya kita harus melakukan pengurutan data. Misalnya, kita menampilkan nama mahasiswa secara berurutan berdasarkan NIM misalnya ya, berdasarkan nomor induk mahasiswa. Nah, itu perlu tuh diurutkan. Atau misalnya kita melakukan antrian data ya. Antrian ini pastinya nggak bisa secara random akan diambil, tapi harus diurutkan terlebih dahulu. Siapa yang pertama kali datang maka dia mendapatkan nomor yang paling awal gitu ya, dan seterusnya. Nah, algoritma pengurutan ini kita ada tekniknya beberapa ya. Yang pertama itu ada bubble sort ya, ada selection sort, ada insertion sort, ada merge sort, ada quick, sama ada heap ya. Nah, yang kita pelajari hari ini
kita mempelajari terkait teknik bubble ya, bubble sortnya di sini. Nah, di sini memang Ibu kasih tugas untuk kalian, nanti untuk kalian coba-coba di rumah. Itu bedanya nanti teknik bubble sort itu seperti apa, selection sort itu seperti apa, sama insertion sort itu seperti apa, gitu ya. Yang kalian pelajari nanti lebih ke selection sama insertion. Ini untuk tugas mandirinya ya. Nah, kalau bubble sort di sini yang kalian tahu bubble itu apa? Berupa gelembung ya. Ya, berupa gelembung, banyak gelembung kondisinya, dan kita nggak tahu mana yang gelembung besar, mana yang gelembung kecil. Nah, kalau di short di sini permen karet, oke, itu permen karet bubble ya. Bisa aja nih si Adit nih. Oke, bubble short di sini maksudnya dia mengurutkan yang paling sederhana itu yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Cara kerjanya dia pasti membandingkan antara elemen yang dia punya sekarang dengan elemen berikutnya yang akan dia urutkan gitu ya. Jadi kalau elemen yang sekarang itu lebih besar dari elemen berikutnya, maka tukar nilai kedua elemen tersebut nanti akan diperhatikan ya. Diperhatikan dalam arti nih kita mau mensorting secara ascending atau descending, tapi di kondisinya ada dua perbandingan di sini, mana dulu yang dikerjakan seperti itu. Nah, kalau ascending di sini contohnya berarti katakan ada data di sini, ada 6 data ya. Ada 4, 6, 1, 0, 5, dan 8. Nah, di sini ketika kita melakukan tahap ke-1, nah angka 8 ini akan berhenti pada indeks ke-5 atau yang terakhir. Kita indeksnya dari sini ya, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5 ya. Nah, karena kita di sini melakukan ascending berarti dari urutan terkecil ya. Dari urutan terkecil sampai terbesar. Nah, yang tadi kan baru tahap 1. Tahap 1 kita baru memperlihatkan bahwa ada 6 data dan di sini punya indeksnya ada 5 ya. Nah, di tahap keduanya ini kita rapikan dari sini ya. Katakan misalnya yang terbesar di sini adalah 8. 8 kita taruh yang terakhir. Kemudian nanti di sini kita urutkan kondisinya. Setelah itu yang paling terkecil mana gitu ya. Di sini adalah kondisinya 6. Oke, Zulfa baru masuk, nggak apa-apa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan. Nah, di sini kondisinya di tahapan kedua ini kita karena dia kondisinya ascending, kita ingin mencari mana yang terbesar dulu ya di sini. Jadi yang 8, 6 ini baru di tahap keduanya. Nah, ini masih belum terurut nih yang ini. Karena kita masih memperhatikan nilai yang terbesar dulu. Memperhatikan indeks yang ke-4. Nah, setelah diurutkan ya dari kecil terbesar, yang pertama dilakukan, tahap pertama kita lihat dari belakang dulu, dari nilai paling terbesar adalah 8. Kemudian nanti di tahap kedua dia akan melihat kira-kira di antara sekumpulan yang kuning ini tadi, mana yang paling terbesar. Oh, ternyata sini kita taruh 6. Gitu. Nanti dari sini kita sorting lagi nih. Ya, kita sorting dari 4 ini mana yang paling besar. Oh, ternyata 5. Seperti itu. Nah, ini yang dipanggil bubble ya. Bubble di sini dia akan melihat mana yang bisa diurutkan yang paling mudah. Nah, di sini yang 4 akan masukkan tetap di sini ya. Dan seterusnya sampai dia terpenuhi. Oh, ternyata butuh 6 tahapan untuk menghitung bubble sort secara ascending ya, dari kecil terbesar ya. Tapi di sini tekniknya dia melihat bahwa nilai terbesarnya tahap ke-1 udah kelihatan yang paling besar 8.
seperti itu. Oke, ada yang izin ke kamar kecil. Nah, di sini ya algoritma bubble sorting ya secara ascending. Katakan di sini kita punya rumus ya. Punya rumus yang kondisinya bisa kita jalankan di Java. Kalau di sini kebetulan dia pakai rumus for ya. Rumus for bersarang. Di sini ada for, di sini ada for lagi ya. Nah, rumus for sama ya, deklarasi awalnya berapa, 0, katakan dia jika maksimalnya min 2 ya, di sini lebih kecil, baru dia nanti akan menjumlahkan, gitu ya. Nah, nanti dia akan melihat nih, sortingan seperti apa. Nanti kita ada script ya, kita lihat, kita perhatikan, yang untuk bubble sort ya. Nah, kalau yang selection saya jelaskan dulu. Selection sort di sini dia kondisinya adalah mekanisme pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen yang terakhir. Nah, yang di sini kalau bisa kita temukan elemen yang lain, nilainya nanti dia pasti lebih kecil dari elemen yang dia punya sekarang. Maka dicatat posisi atau indeksnya ya, lalu ditukar kemudian. Jadi dilihat berdasarkan indeks ya. Nah, ini ada algoritma untuk yang selection. Nanti bisa kalian tes ya. Seperti ini. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Ini teknik dari bubble sort ya. Bubble sort di sini oke, kita langsung ke ininya aja ya, programnya. Nah, di sini di sini ada case ya. Ada kondisi kita belajar bubble sort ya. Sama ya. Di sini saya buka seperti biasa, file new project, terus kemudian nanti saya pilih Java application, saya pilih next, baru namanya apa, kemudian finish ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kayak teknik bubble sort ya. Bubble sort itu berarti dia menghitung berdasarkan indeks ya. Nah, di sini ada namanya kelas bubble sort ya. Di sini saya membuka dua tipe data. Yang pertama saya jadikan private ini berupa larik, dan yang kedua ini berupa jumlah itemnya. Nah, di sini kita bikin teknik baru dulu ya. Yang pertama kita buat bahwa jumlah itemnya ini paling banyak itu kita definisikan di awalnya dulu itu 0 nilainya ya. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa function. Kita belum masalah ke ascending-nya ya, belum sampai sini karena kita butuh function untuk tambah sama dia membaca larik. Nah, larik ini maksudnya apa? Larik itu maksudnya adalah dia posisi indeksnya itu ada di mana ya, yang mau diambil itu di mana. Nah, itu istilahnya larik ya. Nah, kalau tambah di sini dia kita katakan punya variabel itu nilai. Nah, tapi yang kita jadikan di sini adalah jumlah itemnya dulu. Jumlah item tadi kan 0. Kemudian kalau dia tambah nanti dia menggunakan rumus jum item plus di sini. Nah, kemudian kita bikin function lagi yang baru. Ini untuk khusus baca larik aja. Baca larik di sini kita pakai fungsi for ya. Fungsi for ini selagi dia memenuhi jumlah itemnya lebih kecil dari J ya,
J ini lebih kecil dari jumlah item, maka dia akan mencetak nilai J-nya ini berapa seiring bertambah yang dibikin di sini ya, di J++. Ya, ini hanya untuk pembeda. Nah, di sini ada namanya ascending. Ya. Ascending di sini kita lihat ya. Sini dia punya ada 2 data, nilai yang tadi ya, variabel I ini yang baru, ini yang J. J ini diambil dari yang tadi larik ya, larik yang tadi. Nah, di sini akan dilihat ya jumlah itemnya, nanti dia akan terus berkurang 1 kalau selagi dia masih memenuhi nilai, jika ada nilai yang di atas 0 ya, dia akan terus berkurang. Kenapa pakai berkurang? Karena di sini kita tekniknya mengeliminasi yang sudah digunakan ya. Kita eliminasi di sini. Nah, nanti setelah udah dieliminasi baru kita lihat mana nih yang jumlah lariknya yang bisa ditukar gitu ya. Seperti ini. Jadi larik yang J lebih besar dari J plus 1 ya. Nah, kalau misalnya ini berarti hasil angkanya yang keberapa? Jumlah item yang nomor berapa? Baru nanti dia panggil baca larik. Baca larik ini dia akan mencetak bahwa oh, lariknya larik sekian gitu ya. Jadi ini hasil lariknya, indeksnya indeks keberapa di sini ya. Oke, yang di scanning saya tutup dulu di sini kondisinya ya. Nah, di sini saya masih menggunakan variabel function tukar ya. Tukar di sini kita untuk melihat mana yang indeks A dan sama indeks B. Nah, ini bisa nggak kira-kira ditukar? Kalau bisa ditukar, nanti akan diklasifikasikan di sini kondisinya. Jadi ini hanya untuk mendeklarasikan, tapi di sini ada istilahnya namanya tem ya. Tem di sini kalau kita lihat dia hanya menampung tapi dia tidak menyimpan ya. Jadi ini yang akan dibandingkan, ini sebenarnya punyanya nilai A dan nilai B, tapi nilai B ini dianggap sebagai temporary. Kenapa temporary? Karena dia dikatakan dia sudah dianggap sudah dianggap diambil untuk dibandingkan gitu ya. Tapi kondisinya bisa diambil bisa tidak, makanya dikondisikan temporary di sini. Nah, kalau untuk yang kelas bubble short di sini dia akan melihat selagi ukurannya di sini katakan misalnya defaultnya 100 ya, maka dia akan melihat deretnya dia berapa ya di sini. Jadi selagi dia masih ada selagi masih memenuhi ya untuk deretnya, dia akan melihat di sini. Nah, di sini ada nilai 23, 105, 45, 87 sama 54. Nah, ini data awal ya, data awal yang kondisinya bisa kita ambil ya. Nah, kemudian di sini kita tentukan larik awalnya itu nanti dia akan baca larik sama dia mengambil bubble shortnya di sini ya. Kemudian di sini ada larik terakhir sama baca deret terakhir. Oke, coba kita running dulu di sini. Nah, ini kita jalankan. Di sini larik awal ditentukan ada nilai 23, 105, 45, 87 sama 54. Nah, ini yang di data awalnya ya. Seperti ini. Jadi yang pertama itu 23, 105, 45, 87 dan 54. Nah, ini kita lakukan sorting ya secara ascending. Kita lihat di sini hasil langkah yang ke-1 ditemukan bahwa yang pertama itu adalah udah pasti di sini 23 ya. Nah, di 23 ini kondisinya kan udah yang pertama.
katakan dia udah paling hasil larik di awal. Nah, yang pertama disusun 23, kemudian ketemu nilainya di sini ada 45 ya. Karena dia akan melihat nilainya yang di sini. Dia akan membaca si bubble shot tadi bahwa di sini seiring jumlahnya nanti dia akan melihat jumlahnya di sini berapa. Ya, hasil langkahnya yang keberapa. Ya. Nah, di sini ya teknik pertukarannya dia menggunakan rumus yang di sini. Jadi dia akan mengeliminasi dulu I++, baru nanti dia akan melihat mana yang bisa didahulukan ya, yang ditukar antara nilai J sama nilai J plus 1-nya. Makanya di sini 23 sama 45 ini dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kemudian dari 2345 ini kan udah selesai. Mereka akan mengeksekusi 3 nilai ini. 3 nilai ini bisa dilihat terkecilnya yaitu 54, maka dia turun ke sini. 87, 105. Nah, di sini 23, 45, 54, 87, 105. Nah, di sini hasil angka keempatnya dia akan melihat bahwa oh ini udah urut nih, udah pas gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk lari akhirnya di sini ada 23, 45, 54, 87, 105. Ini yang sudah menjadi nilai yang sudah dilakukan bubble short secara ascending. Maksudnya gitu. Jadi dia ada 4 tahapan di sini yang bisa dilakukan. Nah, seperti ini. Ini untuk yang sortingnya. Oke. Ini memang kalau secara data memang nggak begitu kelihatan ya secara nilai, tapi ketika nanti kalian biasanya kalau ini kan sistemnya masih coding ya, masih berupa rumus-rumus, tapi kalau nanti kalian menggunakan aplikasi, misalnya kalian pakai pengolahan database Oracle ataupun MariaDB atau misalnya PHP MyAdmin, itu nggak perlu melakukan teknik sampai tulis for kayak seperti ini gitu ya. Kita tinggal cukup klik aja, nanti tinggal disortir mau secara ascending atau descending, itu sudah ada tombolnya, udah ada buttonnya. Jadi nanti tinggal diklik aja. Di sini ada yang biasa melakukan database apa? Udah pernah melakukan ini? Ada pelajaran ini nggak kalian database? Belum ya? SQL termasuk ya, Bu? Apa? SQL. SQL ya, Bu? Ya, SQL, MySQL atau bahasa SQL. Jadi SQL sama itu beda ya. Bahasa SQL sama MySQL itu beda. Ya. Sempat disinggung di materi object oriented, Bu. Oh gitu. Di semester 2 nanti kalian dapat kok ada nama mata kuliah itu pemrograman basis data. Basis data itu nama lain dari database ya. Basis data itu sama dengan ya database. Nanti kalian belajar query di sana. Query itu berarti pengolahan data, pengambilan data dari banyak-banyak tabel dalam suatu database. Itu namanya query. Nanti kalian belajar di sana, diajarkan bagaimana mengambil data dari ribuan data tersebut, diambil secara hanya dalam 1 menit, 2 menit. Di situ kalian bisa melakukan pengolahan, kalian melakukan kebutuhan-kebutuhan untuk pengambilan keputusan itu bisa banget melalui database gitu. Jadi nggak mesti lewat aplikasi, tapi lewat cara cepatnya lewat database itu juga bisa kayak gitu. Biasanya ini dilakukan kalau orang nggak mau nggak gampang, jadi kita nggak perlu buat report secara sistem,
Jadi cukup pengambilan dari database karena memang katakan data ini krusial misalnya, itu bisa aja diambil lalu lewat database secara langsung gitu. Jadi nggak harus sampai bikin program reportnya dulu, itu nggak harus. Ada yang kondisi seperti itu ya. Nanti di semester 2 kalian ada. Kalau misalnya kalian mau belajar terkait dari database dari sekarang, banyak teknik-tekniknya itu kalian bisa pelajari di website w3school.com, itu juga bisa. Kemudian kalian bisa belajar PHP admin, kalian install Apache to Triad ya softwarenya. Pernah dengar istilah Apache to Triad? Ketikannya gini, kalau Apache to Triad. Nah, ini nanti kalian coba install aja. Nanti kalian bisa pelajari banyak table di sana. Gitu. Tulisannya Apache 2 Triad. Nanti saya kasih linknya deh ya untuk kalau kalian mau pelajari database. Biasanya teknik sorting ini dilakukan langsung di database. Kalau misalnya dari sistem, biasanya nanti tinggal ada button, tinggal diklik-klik aja ya. Mau secara ascending ataupun descending ya. Itu maksudnya bubble sort ya. Nah, yang kalian Ibu beri tugas, kalian coba cari, nggak apa-apa cari di internet untuk belajar dulu. Ini kalian ambil teknik yang selection sort sama yang insertion sort ya. Di situ memang sangat banyak. Nanti bisa kalian lihat perbedaannya di mana. Perbedaan antara bubble sort sama si insertion itu seperti apa. Kalau insertion nanti dia tahapannya apa, harus di-insert dulu atau ada yang digugurkan, nanti kalian bisa terlihat di situ. Kalau ini yang bubble sort, jadi memang dilihat ini katakan gelembung 1, gelembung 2, gelembung 3, gelembung 4, gelembung 5 misalnya. Ini secara urutan. Nah, ini kan belum diurut, masih acak. Nah, ini kita tekniknya mana yang terlebih dahulu ditaruh di sini. 2, 3 sama katakan 4, 5 udah dapat nilainya. Baru turun lagi, dari sini udah selesai, oh ternyata dari 3 ini yang perlu dieksekusi adalah 5, 4 karena dia yang terkecil. Gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Intinya diurutkan satu persatu ya, Bu? Iya, kalau bubble sort itu di tekniknya adalah mengurutkan satu persatu, tapi kondisinya dilihat dulu berdasarkan value nilainya dia sendiri di sini ya. Kan ada 54, ada 4 ya kan, ada 87, 105. Nanti bisa dilihat hasil terakhirnya telah didapatkan bahwa dalam 4 kali tahapan pengurutan seperti ini datanya. Gitu. Baik. Ya. Baik, Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Oke. Ini Reza pakai apa? Avatar? Reza pakai apa ini gambarnya? Bisa begini? Apa? Virtual cam. Oke. Ya, semakin kreatif ya. Kalian untuk mengisi waktu, ini kan banyak nih waktunya ya kalian di rumah. Kalian manfaatin untuk coba cari hal baru. Banyak kondisinya di luar sana yang sebenarnya yang masih belum tersentuh ya. Kayak sekarang mungkin coba kalian cari apa sekiranya yang bisa kalian bantu di dalam dunia kesehatan misalnya. Jadi VTuber. Nah, kalian bisa nih bikin bikin kayak posting terkait apa nih? Ini kalau terkait YouTuber ya. Kalau YouTuber tuh kalian bisa bikin artikel terkait passion kalian di mana. Misalnya kalian passionnya terkait gambar yang miniatur robot itu apa namanya? Yang koleksi siapa? Kolektornya namanya? Ada yang tahu?
yang suka gambar ini apa anime atau manga seperti itu. Nah, itu kalian bisa tulis misalnya trik desainnya apa, trik tips and triknya kalian seperti apa. Nah, apa tuh? Ya, seperti kayak Gundam gitu kan. Kalian coba apa? Kalian pelajari gitu kan. Kalian pelajari bisa nggak nih kira-kira kalau misalnya diimplementasiin dunia anak-anak, tapi kalian bikin videonya gitu dari YouTube. Nah, itu lumayan kan buat nambah-nambah pundi kalian terkait ilmu-ilmu teknologi gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nanti sebelum kita ke materi Grab ya, bukan Grab ini ya, ojek ya, tapi ini Grab ya. Kita belajar soal terkait Grab, tapi Grab ini apa kondisinya memang dia, bentar ya saya kasih tahu dulu deh. Ya, sampai sini untuk pertemuan 13 ada pertanyaan sebelum kita ke pertemuan 14? Bu, boleh tanya sedikit, Bu? Boleh? Mau tanya apa? Kira-kira kalau jadi YouTuber, minimal subscriber sama penontonnya itu harus ada berapa ya supaya bisa menghasilkan dolar gitu, Bu? Kalau untuk subscriber ya, kalau nggak salah itu 10.000. Subscribernya itu ada 10.000. Jam terbangnya kalian, video kalian ditonton itu 4.000 gitu. Nah, nanti baru secara otomatis nanti kalian dapat email dari pihak YouTube bahwa video-video kalian nanti akan dimonetisasi. Monetisasi itu maksudnya apa namanya, akan diiklankan, nanti ada berupa iklan. Nah, nanti di situ banyak orang yang akan beriklan di tempat kalian, tapi kalian kondisinya nggak tahu gitu kan. Tapi tetap setelah itu nanti YouTube kalian, channelnya nanti akan lebih dikenal banyak orang. Sering-sering aja nanti kalian gini aja apa komentar ya kan di channel orang lain, nanti orang lain kan baca komentar nanti akan mampir ke channel kalian. Itu juga bisa lakukan teknik seperti itu. Kalian udah follow belum ini channel saya? Nanti kita saling follow aja. Oke, siap deh, Bu. Ya. Waduh, cukup banyak juga ya, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasan. Ya, 10.000 itu kalau misalnya udah viral video kalian sebenarnya gampang aja. Ya, gampang aja maksudnya buat kalian dapat apa namanya jam terbang yang ditonton itu udah 4.000 lebih bisa gitu. Yang penting kalian bikin kontennya itu menarik. Banyakin aja dulu konten apa yang kira-kiranya bagus, terus kalian share. Gitu. Reza Kun. Ini siapa nih? Ayo coba channelnya siapa, nanti Ibu follow deh. Ini apa? Reza Kun namanya. Ya. Atau coba dibuka di sini mungkin. Bukan, Bu, itu mah iseng, Bu, itu mah ngeledek saya dia. Wih, ini udah banyak nih videonya. Yang ini ya? Bukan, Bu, saya nggak punya channel, Bu. Ini Reza Kun, siapa? Punya siapa nih? Cuma adik nebak-nebak aja, Bu. Serius, ini akunmu bukan? Bukan, beneran. Oh, beda kan muka sama saya. Ini tuh.
Nah, dia udah banyak kan, dia sering upload ya. Udah sering Orangnya upload. pakai masker. Terus kita lihat coba ya di about ya, di tentang. Nah, dia gabungnya 2019 tapi yang udah nonton itu sampai 12.000 kali ya. Nah, subscribernya udah 542. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti kan lama-lama kan bertambah. Kayak tabungan kalian aja sebenarnya. Gitu ya. Kalau saya ini saya masih sedikit. Nah, nanti bisa kalian follow. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Banyak Ini baru sekali 4 pertanyaan yang subscriber masuk ya. ke nomor saya. Baru 4. Saya joinnya kalau secara email memang udah lama dari 2011. Tapi kalau bikin konten baru dari sekarang-sekarang ini aja. Gitu. Ya, ada 45, hanya baru 451. Ya, apa aja yang saya upload. Jadi saya nyimpannya nggak nyimpan lewat hard disk, nggak nyimpan lewat Google Drive. Ya udah, kalau video saya nyimpannya di ini aja, di YouTube. Kayak gitu ya. Bu, maaf Bu, Ya. saya sebetulnya ada WhatsApp grup ini dari YouTuber gitu. Nanti kalau Ibu sharing linknya, nanti biasanya cepet ditonton deh di situ. Terus ada Gitu. sharing-sharing gitu sih Bu. Kalau Boleh mau. tuh nanti kirim ke sini aja, coba di tempat chat sini. Ya ini apa dari HP sih Bu. Ini saya pakai. Oh, oke. Nanti coba di share aja ya. Oke deh, siap Bu. Nggak apa-apa, nanti kalian bikin aja channel YouTube, terus kalian bikin konten menarik ya. Konten menarik dalam arti kayak kalian seneng, misalnya kalian seneng ngegambar, kalian tulis aja teknik menggambar yang untuk pemula misalnya, kayak gitu-gitu. Bahasanya sederhana aja. Lumayan kok, nanti di sini bisa ngebantu kalian ya, seperti ini. Nah, kayak gini-gini nanti kan bisa kalian lihat ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke materi selanjutnya. Nanti di akhir sesi mungkin kita baru nonton ya. Baru nonton, ada video tambahan di sini. Kita break 2 menit ya. Anak FF ternyata si Reza pantesan diajak main PWG, nggak mau. Itu Reza, bener? Ya, Reza Kun. Iya, Dit. Bukan Bu. Hah? Bukan. Bener kali. Bukan. Kalau Grassberg apa punyanya, akunnya? Nggak ada. Ah, bohong nih. Ada dong. Ya. Ada tapi nggak ada videonya. Nah, nanti coba kalian follow aja ya. Nanti saya follow balik. Buat nanti nambah-nambah apa? Nambah-nambah lembar muda. Lembar muda siapa ini? Hah? Ada memang. Siapa? Baru 36 orang. Siapa nih? Ini siapa? Akunnya siapa? Akunnya Zulfa. Iya. Kapan channelnya Circle Zulfa? Apa? Akunnya siapa? Dia sama teman-teman. Oh gitu. Oke, saya follow tuh ya. Nanti kalian subscribe balik.
Akun tim ya, nggak apa-apa kalian ini aja. Nah, biasain kalau misalnya bikin channel nanti seiring waktu gambar jangan lupa ya, perhatikan kalau ada logo pakai logo, kemudian sebisa mungkin yang bisa diingat untuk nama akunnya, kemudian nama judulnya juga kalau mau kapital, mau tidak kapital, yang penting nanti bisa mempengaruhi orang ya, Siap, bisa Bu. mempengaruhi orang, maksudnya apa, misalnya video apa, video video terkini atau video kekinian ini, terus pokoknya bikin seolah-olah tuh kalimatnya kayak orang tuh akan buka, akan penasaran gitu, tapi yang singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Nah biasanya tuh yang lebih cepat di lirik ya, seperti itu. Itu video ibu buat playlist juga ya, Bu? Gimana? Itu video-video ibu buat playlist gitu ya, Bu? Ibu kelompokan gitu. Oh iya, bikin playlist di sini Halo teman-teman. cuman buat apa, kayak dikasih tahu nih, ini yang versi jalan-jalan, ini yang oh nih ngajar, oh ini apa namanya, terkait misalnya inspirasi kehidupan kayak gitu-gitu aja, oh ini terkait komunitas kayak gitu. Oh, kira siap, Bu. Dibikin playlist aja, nanti ketika orang datang ke tempat kalian, oh udah tahu nih playlistnya gini gitu. Jadi ada pengelompokannya gitu ya, Bu? Oke, deh, siap. Ya, ada pengelompokannya. Jadi nanti orang akan betah selancar di channel kalian gitu. Nanti nggak apa-apa, nggak harus kalian yang syuting, bisa jadi kalian bikin materi, misalnya cara teknik Microsoft Word untuk pemula. Itu kan kalian tahu nih, udah tahu kan ilmunya Microsoft Word kayak gimana, Microsoft PowerPoint kayak gimana. Nah itu kalian coba rekam, kemudian kalian upload di YouTube kalian. Nah, insya Allah nanti banyak yang mampir ke channel kalian buat lihat tips trik kalian yang kalian sajikan melalui video gitu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Siap. Kita break dulu ya 2 menit ya. Yang mau minum silakan sebelum kita nanti di pertemuan ke 14 ya. Karena kebetulan memang yang pertemuan 13 kita belajar terkait bubble shot dulu. Nanti yang 2 itu nanti bisa kalian cari. Tugasnya nanti kalian upload ya ke dalam e-learning. Nanti akan jadikan ibu jadikan nilai tambah di sana. Kalian kerjakan di Java-nya ya. Nanti kalian capture, kalian screenshot ya. Dan untuk yang pertemuan hari ini saya akan jelaskan juga terkait pertemuan 14 ya, terkait teknik Grab. Kita break ya 2 menit dulu sebentar. Yang mau ke belakang atau minum silahkan.
Oke, kita lanjut lagi ya. Di sana hujan nggak kalian? Di sini turun hujan nih barusan, gede juga hujannya. Hujan di sana? Enggak. Cerah. Wih, ini temen kamu ini ya, subscribe-nya udah lumayan ya. Udah 171.000 subscriber. Kalau ini berarti dia kondisinya udah ini ya, udah bisa dapat penghasilan setiap bulan ya. Oh, abang sepupu, iya. Bisa ya. Oh, hujan dari. Oke, iya di sini juga hujan, baru turun hujan. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum multivitamin ya. Probiotik tetap kalian minum, kalian jaga. Iya nih, abang sepupu kamu berarti udah dapat ini ya, income per bulannya dari YouTube ya. Mantap ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya yang di pertemuan 14 untuk belajar teknik Grab ya. Grab di sini ini saya show. Kelihatan di kalian? Kelihatan ya? Nah, pertemuan 14 ini kita belajar namanya teknik Grab. Kalau Grab di sini berarti dia teknik percabangan ya. Percabangan dalam artian katakan misalnya ada, kalian kalau belajar matematika pernah namanya tree ya kan ya, pohon ya. Percabangan tree atau pohon. Nah, kalau Grab di sini ini juga kondisinya menggunakan metode simpul ya, simpul atau node ya. Node ya, bisa katakan seperti itu. Nah, di sini tujuan utamanya nanti kalian akan memahami apa sih konsep dan terminologi dari Grab tadi ya. Kemudian nanti bisa memodelkan masalah ke dalam bentuk graf ya di sini. Nah, graf di sini bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan teori Grab ya. Grab atau graf ya dipanggilnya. Nah, kalau teori graf di sini memang dulu dicetuskan oleh seorang matematikawan dari bangsa Swiss ya. Di negara Swiss sana bernama Leonhard Euler ya di sini. Nah, Leonhard ini kondisinya dia bisa mengungkapkan atau berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg ya. Bukan Asberg ya. Di sini adalah Königsberg pada tahun 1736. Nah, di kota Königsberg di sini ya sekarang nama kotanya itu Kaliningrad ya. Kaliningrad di sini ada di negara Uni Soviet ya. Jadi Swiss Uni Soviet dulu masih sekutu ya kalau kita bilang ya. Nah, di sana dia bisa mengalirkan sebuah sungai bernama Sungai Pregel ya. Pregel di sini berada di tengah-tengah sungai yang terdapat 2 buah pulau. Jadi sungai ini diapit oleh 2 buah pulau. Sungai Pregel inilah yang dikondisikan sebagai penelitian oleh si Leonhard Euler ini gitu ya. Nah, kemudian dari kedua pulau tersebut terdapat jembatan yang menghubungi ke tepian sungai dan di antara di kedua pulau gitu ya. Kemudian jumlah jembatan tersebut adalah 7 seperti gambar berikut. Nah, ini ada gambarannya di sini ya, Sungai Pregel di Kaliningrad di negara Uni Soviet. Nah, di sini ya, ini yang menghubungkan antara jembatan satu dengan jembatan yang lainnya ya. Di sini ada 7 jembatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dia menghubungkan pulau ya, 2 pulau di sini. Ya. Nah, ini sungai ya, sungai di sini, sungai sangat besar.
yang terletak di Uni Soviet. Nah, di sini si Leonard ini dia melakukan penelitian bahwa bisa nggak sih kiranya sungai ini nanti akan dimanfaatkan lebih banyak oleh kemaslahatan umat. Nah, dia dulu seperti itu berpikirnya ya. Nah, kemudian di sini secara singkat dalam tulisannya si Euler juga menyajikan keadaan jembatan Königsberg di sini seperti gambar tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini kondisinya ada katakan di sini 1 jembatan, 2 jembatan, 3 jembatan, 4 jembatan, 5 jembatan, 6 jembatan, 7 jembatan ya. Ada 7. Nah, di sini mereka saling menghubungkan atau paralel untuk melakukan penelitiannya di sungai Königsberg tadi. Di sungai apa tadi namanya? Prejel ya. Di sungai Prejel tadi ya. Kalau jembatannya namanya Königsberg di kota Königsberg ya. Nah, karena masalah tadi dia melakukan penelitian, di sini dia akan melihat daratan antara tepian A dan tepian B serta pulau C dan D disajikan sebagai titik dan jembatan disajikan sebagai ruas garis ya. Nah, ada sebagai titik dan jembatannya dibikin sebagai ruas garis. Nah, Euler mengemukakan teoremanya yang mengatakan bahwa perjalanan yang diinginkan di atas, ya, yang kemudian dikenal sebagai perjalanan Euler, akan ada apabila grafnya terhubung dan banyaknya garis yang datang setiap titik. Nah, titik ini kita panggilnya namanya derajat simpul atau knot, ya. Nah, ini bentuknya derajat simpulnya ini bentuknya adalah genap, ya, bukan ganjil. Tapi di sini adalah kondisinya genap. Nah, pemodelannya dan problematika yang didapat, yang pertama di sini melihat langkah-langkah yang perlu dilalui dalam penyelesaian satu masalah dengan bantuan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama kita cari problemnya dulu. Problemnya apa? Jadi kita nggak langsung mencari mau jawabannya apa, tapi kita cari dulu pertama kali adalah problemnya apa, gitu. Nah, kemudian nanti baru dilihat pemodelan apa yang cocok, yang kira-kiranya tepat untuk dari problem yang tadi, gitu. Ya, yang paling cocok di sini yang mana? Di sini kondisinya ya. Nanti udah dapat modelnya yang tepat, nanti dia akan melihat di sini. Oh, ternyata algoritma yang cocok ini menggunakan ini loh, gitu ya. Ternyata seperti itu. Oh, ternyata algoritma dari model yang tadi nggak cocok, cocoknya dengan algoritma B misalnya, seperti itu. Nanti dari algoritmanya udah pas, barulah kita menciptakan program yang kita butuhkan untuk membangun program sistem di komputer, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu problematikanya, baru dilihat modelnya. Nah, ini 4 teknik yang sebenarnya juga kalian bisa dalam menyusun skripsi ya. Skripsi itu yang pertama dilihat problematika yang terjadi di sekitar kalian. Misalnya problematikanya yang saya temui di depan kampus saya adalah kemacetan ya. Adalah kemacetan. Nah, di situ setiap hari setiap jam 7 pagi selalu macet terus. Nggak pernah namanya kosong. Nah, selain macet juga yang saya lihat di sana, kenapa nih kira-kira macetnya ini disebabkan karena apa? Oh, ternyata disebabkan, katakan yang pertama faktornya adalah penumpukan kendaraan untuk kendaraan umum, kendaraan angkot misalnya. Banyak angkot-angkot yang ngetem di depan kampus saya, ya, di pagi hari. Nah, itu yang menyebabkan macet. Kemudian yang kedua, misalnya faktornya apalagi selain angkutan umum yang sering berada di depan kampus saya. Yang kedua, misalnya, oh ternyata terjadi penyempitan jalan. Ya, terjadi penyempitan jalan karena ada pembangunan apartemen misalnya
nggak jauh dari kampus saya ada pembangunan apartemen, kemudian jalan menuju kampus saya itu terjadi pelebaran jalan atau penyempitan jalan, maka di situ kondisinya membuat macet gitu. Itu problematika juga sebenarnya. Kemudian misalnya kita telusuri lagi problematika dari macet di depan kampus saya itu apa misalnya. Oh, ternyata di sana sedang ada pembangunan halte busway. Nah, seperti itu kan, itu problematika juga yang kita nggak bisa hindarin. Atau problematikanya lagi, katakan di situ nggak jauh dari situ terjadi kecelakaan karena kondisinya jalanannya itu banyak yang berlubang, misal. Itu juga problematika misalnya. Nah, dari situ kita udah dapat nih katakan 3 faktor pemicu kemacetan udah dapat. Oh, ternyata model yang tepat saya harus ngapain. Misalnya model yang tepat, yang pertama, misalnya saya melakukan analisa jam berapa kira-kira jalanan masih kosong. Nah, kalau jam 7 itu berbarengan sama anak sekolah, orang tua mengantar anaknya, satu mobil itu ada anaknya, ada ayahnya yang sedang mau berangkat kerja juga di jam 7, makanya banyak kemacetan yang mengakibatkan kemacetannya itu sangat panjang. Nah, itu kan model yang tepat, berarti kita bisa lihat, berarti saya harus membuat jadwal saya jangan bertabrakan dengan jam mereka. Kalau mereka jam 7, berarti model yang saya mau ambil adalah jam 6 saya udah harus melewati jam itu atau melewati jalan depan kampus saya itu, atau jam 6 saya sudah sampai di kampus, atau jam 6.30 setidaknya saya sudah sampai di kampus. Nah, itu kan model ya. Model yang kalian ambil sebagai tindakan bahwa untuk mengatasi problematika tadi gitu. Terus kemudian misalnya saya kalau berpergian selama ini kan naik mobil, itu yang bikin macet juga. Udahlah, besoknya coba saya bawa motor aja deh atau bawa sepeda misalnya. Nah, itu kan solusi dari model yang didapat. Nah, nanti di situ kelihatan tuh algoritmanya. Oh, ternyata jarak dari rumah saya ke kampus saya yang kalau naik mobil itu bisa 1,5 jam karena macet. Algoritmanya ketika saya membawa motor atau saya membawa sepeda atau saya mencari jalan tikus, itu kondisinya algoritmanya saya nggak harus menghabiskan waktu 1,5 jam, tapi saya menghabiskan waktu cuman 1/2 jam di awal waktu. Nah, itu kan algoritma bermain di situ. Nanti baru programnya apa, eksekusinya apa. Oh, ternyata saya harus memanage diri saya untuk bangun lebih pagi. Saya setelah bangun subuh, mandi langsung berangkat, baru nanti sarapan di kampus. Nah, itu kan program-program juga. Tapi itu dalam skala analoginya, tapi kalau secara komputer banyak problem yang bisa dilihat. Gitu. Itu salah satu contohnya dari penyelesaian suatu masalah, baik itu secara analogi saya barusan ataupun berdasarkan dari prospek prospek dari komputer tadi gitu ya. Nah, kemudian di problematika Grab ini ada lagi ya. Kalau tadi kan contoh kemacetan. Kalau yang ini katakan petugas kantor telepon yang ingin mengumpulkan koin-koin dari telepon umum, dia berangkat dari kantor dan kembali ke kantornya lagi. Nah, ini kan problem ya, berapa lama jarak dari nanti dia berangkat dari kantor dan sekembalinya lagi dia ke kantor lagi gitu. Itu kan perlu perhitungan algoritma. Nah, yang diharapkan suatu rute perjalanan dengan waktu seminimal mungkin. Nah, masalah yang di atas dikenal sebagai katakan istilahnya traveling salesman problem ya. Di sini. Nah, di sini katakan yang nomor 1 ini adalah kantor ya. Ini titik kantornya di sini ya. Titik kantornya.
Nah, di sini dia butuh berapa menit ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Yang dipakai algoritma adalah tetangga terdekat, yakni menggunakan metode greedy. Kalau greedy ini salah satu metode ya. Kalau tadi kan ditanya ya, model yang tepat. Nah, modelnya apa? Modelnya di sini kita pakai metode greedy. Greedy itu berarti dia mencari berdasarkan algoritma tetangga terdekat. Di sini yang terdekat siapa tetangganya kira-kira dari nomor kantor 1 ini? Ayo, di sini ada 1, 2, tetangganya ada tetangga 2, tetangga 3, tetangga 4, tetangga 5. Nah, yang paling terdekat di sini siapa? Tetangga dari si nomor 1? 4, Bu. Siapa? 5. 2. Ya, 5. 2. 5. Oh, 5. Nggak tahu deh. Yang paling terdekat. Ini dia jaraknya 7. Ini 12. 2 deh, Bu. Ini ya, ke sini ya, jaraknya ya. Tetangganya yang paling dekat adalah si 7. Ya. Gitu. Nah, dari 7 ini dia kan katakan dari kantor dia berangkat dulu, berangkat kemana, nanti pulangnya lagi yang terdekat algoritmanya. Nah, dari 2 sini dia kemana paling terdekat? Ini ada 9, 9, ada 8, ada 11. Buat ke satunya lagi sini. Ambil 5. Ke sini. Iya. Dari 7, dia punya opsi ke 9, ke 5, ke 3. Ini kan 9 sama-sama 9. Kemudian kalau dari 2, dia balik lagi ke sini. Ke 4, bisa ya? Bisa nggak nih? Kan dia ke sini. Jaraknya 8 katakan. Dari sini baru nanti 11. Atau lebih cepat mana? Dari 2 ke 9, 9 ke 12. Nah, dihitung berdasarkan nilainya ya. Misalnya 7 tambah 9 tambah 12 berapa? Kalau ini kan 1 ditambah ini, kemudian saya ketemu ini. Nah, itu bisa dihitung dari metode terdekat. Ya. Jadi dilihat berdasarkan jumlah notes terkecil sampai dia bisa balik lagi. Nggak harus dia muter seperti ini. Katakan misalnya dia bisa katakan misalnya dia kondisinya seperti ini juga bisa. Gitu. Tapi kan dilihat simpulnya yang terkecil dulu nilainya. Gitu ya. Ada yang seperti ini. Atau misalnya ada yang dari 1, 7, agak ini ya, tergantung nanti simpul terkecilnya yang mana sampai dia bisa balik lagi ke 1. Ini kan dilihat berdasarkan waktu hitung, misalnya ini untuk 11 menit, ini 8 menit, 7 menit ya, seperti itu. Nah, ini kalau ini perancangan lampu lalu lintas ya. Di sini diharapkan pola lampu lalu lintas dengan jumlah fase seminimal mungkin. Untuk menyelesaikan masalah di atas dapat dipakai algoritma pewarnaan graf, dikenal dengan graph coloring ya, menggunakan metode greedy, berarti metode tetangga yang paling terdekat. Nah, kayak gini kan. Misalnya A ke B. Di sini A ke B,
Kemudian nanti dari A yang paling tetangga dekat itu AC. Yang paling dekat di sini ada A sama E. Tapi nanti dilihat yang terdekat siapa. Oh, ternyata kalau dilihat-lihat dari B ke C. Dari B di sini yang paling terdekat adalah tetangganya adalah si C. Jadi memang dilihat berdasarkan teknik dari tetangga terdekatnya gitu ya. Nah, kalau secara definisi, graf di sini memang struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut namanya simpul atau nodes ya, atau vertex dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Terdiri dari graf yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan menghubungkan antara objek-objek tersebut ya. Di sini notasi sebuah graf katakan G. Nah, ini simpulnya katakan ada V sama E ya. V di sini berarti dia himpunan katakan tidak kosong dari simpul-simpul ya. Jadi ada V1, V2 sampai Vn. Nah, E-nya di sini kita katakan himpunan sisinya atau edge ya. Edge di sini yang menghubungkan sepasang simpul. Ya, H1, H2 dan seterusnya. Nah, di sini katakan graf dari masalah jembatan Konigsberg tadi bisa disajikan sebagai berikut. Ini kalau dikumpulkan kan ini ya. Di sini ada 4 simpul, ada A, B, C dan D. Nah, di sini kalau disimpulkan ada H-nya, berarti kumpulan dari simpul ya, dari A ke C, dari A ke B, kemudian ada A ke D juga ya, C ke D, B ke D, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Oke, dipanggil di sini simpul dari C ke A ada namanya E1. E1 ini maksudnya H1 ya. Jadi dia simpul 2 antara A dan C itu dipanggil namanya simpul E1. Seperti itu. Nah, di sini graf kosong ya dengan 3 simpul. Katakan ada V1, di sini ada V2, sama ada V3. Ya. Ada 3 graf. Nah, kondisinya berarti dikategorikan graf tidak berarah atau graf berarah. Kalau graf tidak berarah berarti dia di sini dijelaskan contoh graf yang tadi jembatan Konigsberg tadi. Di sini. Jadi dia hanya mengikuti berdasarkan simpul aja. Dia nggak tahu di mana yang terlebih dahulu arahnya. Nah, kalau yang graf berarah, graf yang mempunyai sisi yang berarah, artinya satu buah simpul yang dihubungkan oleh sisi merupakan simpul awal ya. Dan simpul lainnya dikatakan sebagai simpul akhir atau terminal vertex. Kalau graf sederhana berarti dia seperti ini ya. Dia tidak berarah, yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Jadi ini ya udah seperti ini aja ya. Seperti satu arah aja di sini. S ke R, R ke Q, udah seperti itu aja. Kalau sederhana seperti ini, nah di sini kecuali apabila ada penambahan lain, misalnya graf semu atau graf berarah, ya. Di sini. Oke. Nah, di sini
kita bisa lihat kalau yang sederhana memang dia tidak disimpulkan dengan sisi ganda, tapi kalau graf ganda dia seperti ini ya, S ke P, P ke S. Nah ini simpul ganda dipanggilnya. Jadi dia ada dua arah, dia seperti gelang ya. Nah seperti ini kalau yang multi graf ya. Nah kalau graf semu, pseudo graf di sini merupakan graf yang boleh mengandung gelang ya. Nah ini ya, seperti ini. Ini pseudo ya, pseudo graf. Biasanya nggak terlalu digunakan. Ini hanya ini aja ya, apa wawasan pengetahuan kalian. Tapi kalau di dalam dunia coding ini nggak begitu dipakai. Jadi ini memang dulu pernah di Swiss sana bahwa ada teknologi graf yang bisa membantu kondisinya bisa. Sebentar ya, ada tamu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau yang graf berarah ya. Nah, ini dia ada panahnya. Kalau kita lihat bedanya di sini kalau graf berarah atau dipanggilnya direct graph atau digraph ya. Nah, ini graf berarah. Jadi memang graf ini ada namanya graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, sama graf ganda berarah ya. Agak banyak ya di sini. Ini hanya informasi di kalian. Nah, kalau derajat graf di sini berarti jumlah dari derajat vertex-vertexnya, tapi derajat vertexnya ini banyaknya edge yang insiden ya, yang saling terhubung ke edge tersebut. Jadi bisa dilihat kalau katakan S-nya di sini B, saya ingin menghubungkan ke B, berarti saya harus melalui simpul A dulu, baru ke B. Atau bisa aja dari C saya bisa langsung ke simpul B. Seperti itu. Nah, ini untuk jumlah derajatnya. Di sini berdasarkan derajat vertex, sebuah vertex dapat disebut ganjil, genap, bergantung, terpencil. Bisa dilihat berdasarkan setiap simpul ini punya nilai, misalnya jangkanya berapa ya, apa 2 atau 5, sesuai dengan menit-menitnya. Kalau ini keterhubungan ya, ini hanya istilah. Ada walk, ada trail, ada path jalur, sama ada circuit atau cycle. Nah, ini kalau yang dipanggil walk ini berarti dia dari A, B ya. Kemudian di sini ini namanya walk ya, ada jalur. Ini jalur. Nah, tapi kalau trail berarti di sini ada A, B, C, D ya. Kemudian E, F, C lagi, baru ke A lagi. Ini kalau trail ya, macam-macam ya di sini kondisinya. Oke, kalau graph memang kita nggak belajar di coding, tapi dia ini untuk menghitung kondisinya bahwa ada pembelajaran simpul dan jenis-jenis graf yang pernah digunakan pada zaman ketika di Swiss tempo lalu ini gitu ya. Tapi intinya yang dipahami adalah model graf ini digunakan sampai sekarang berdasarkan problematika yang tadi.
problematikanya apa, kemudian dicari modelnya, kemudian algoritma yang digunakan yang cocok apa, baru nanti diimplementasikan ke dalam program komputer yang akan kalian rancang. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Maul, ada pertanyaan? Belum Bu, belum ada. Belum ada. Kesimpulannya mungkin yang tadi angka-angka yang di luar buletan itu keterangan jaraknya ya Bu. Iya. Di Oke deh, baik, Bu. sini menitnya ya. Jaraknya yang kita ambil tetangga yang terdekat, berarti algoritma yang paling kecil nilainya ya, yang paling kecil dari akses antara dari simpul A ke simpul B ya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Oke, mungkin kita coba sambil lihat ini aja ya. Untuk nambah-nambah. Ada yang mau request, mau lihat video apa? Lihat video Apa? bukunya Adit dulu mungkin Bu. Hah? Video siapa? Lihat video sepupunya Adit dulu mungkin tuh Bu, sebentar. Oh, yang ini. Yang game. Iya. Ya mungkin Bu. Yang kalian ngerti? Emang cara mainnya gimana? Nggak ngerti saya. Game gacha. Oke, kita coba ini, lihat ya. Teknologi apa nih? Oke, kita lihat ya. Di sini. Kelihatan di kalian? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Kelihatan.
Oh my god. Invincible.
Oke. Udah lumayan ya. Nanti kalian tolong kerjain ya untuk tugasnya ya, untuk nambah-nambah nilai kalian. Udah cek di e-learningnya? Nanti kalian upload di sana ya. Siap, Bu. Oke. Mungkin perkuliahan hari ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk besok kita kuliah seperti biasa. Besok juga kebetulan besok ada 2 mata kuliah ya. Untuk yang organisasi komputer, karena sempat kan waktu itu kan tanggal merah ya. Sempat tanggal merah. Nah, kita ketinggalan satu sesi mata kuliah. Jadi sebelum nanti ke UAS, sebentar lagi kan mau UAS ya, mau UAS. Nah, itu kita rapikan dulu untuk teorinya ya, sampai di pertemuan 14 atau 15 ya, seperti itu. Jadi yang tugas-tugas yang belum ngumpulin, segera lekas kumpulkan ya, biar nanti untuk menambah nilai kalian ya, karena ibu bingung nanti kalau untuk menilai kalian, kalau kalian nggak ada nilai tugas bingung gitu ya, nih dari mana untuk pengambilan nilainya gitu ya. Oke, Bu punya saya Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada ya, ini bisa kalian pakai waktunya untuk istirahat. Jangan lupa yang belum mengirim tugas, silahkan dikirimkan tugas. Jangan lupa absen ya, kalian udah absen belum nih? Jangan sampai kelupaan, itu nanti akan direkap. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu lagi masa pemulihan, doain aja ya biar Ibu lekas sembuh, lekas sehat. Bisa ngajar kalian lebih maksimal lagi. Kalian tetap jaga kesehatan, minum multivitamin, jangan sampai drop ya, jangan terlalu capek. Vitamin yang paling penting ya, probiotik, seperti itu ya. Siap, Bu. Oke, kita cukupkan dulu hari ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Cepat sembuh, Bu. Masih, Bu. Siap.